Gue udah review mobil ini belum? Ini adalah Stargazer Essential, dijual sekitar 280-an. Ini adalah Stargazer Cartense Smart HSS, dijual sekitar 340 juta. Berarti bedanya sekitar 60 jutaan. Menurut kalian mana yang paling worth it buat dibeli? Yes, gue sekarang ada di Hyundai Bintaro, seberang Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Teman-teman tahu kan, gue udah sering banget bikin video di sini. Kenapa? Gue sering kolaborasi sama Mas Windra. Dan kali ini gue bakal bikin komparasi Stargazer yang esensial yang katanya ini bakal discontinue. Jadi ini saat terakhir teman-teman kalau pengen cari harga mobil yang value for money 280-an, tapi ini harganya tuh belum net. Ini yang varian 2026 yang velgnya beda sedikit. Nanti kita lihat satu-satu. Kuncinya tuh seperti ini ya teman-teman. Hampir sama dengan punya si Stargazer yang Cartense yang tipe Smart HSS gitu loh. Tuh sama persis kan. Tombol lock, terus ini unlock, ya kan. Pada saat teman-teman unlock, lampunya nyala. Ini juga sama-sama nyala nih, sama-sama nyala buat menerangi jalan kita. Tapi bedanya, looks-nya udah beda banget. Ini masih model yang pertama, nah ini udah yang facelift-nya kayak gitu. Terus pada saat kita pencet lock dan pencet tombol hold, nanti mesinnya bakal otomatis nyala teman-teman. Nah yang ini kadang-kadang harus cepet nih, harus cepet. Nyala juga, tadi soalnya gue nggak multitasking, tapi sebenarnya dia sama-sama bisa nyala. Keempat pintu lainnya tuh masih terkunci. Jadi aman buat teman-teman yang kalau misalnya pengen manasin mobil dulu. Nah kalau nanya AC-nya tuh bakal nyala apa nggak mas? Tergantung settingan terakhir. Maksudnya begini, ketika kalian habis jalan nih ya kan, AC-nya nggak dimatiin. AC-nya biar nyala, langsung pencet engine start-nya. Nanti pada saat kalian starter dari sini, dia AC-nya bakal tetap nyala. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang beda itu adalah di sini ya. Ini sudah ada fitur ADAS-nya atau mereka nyebutnya Hyundai Smart Sense, dan tentunya sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control, lane departure warning, alert blind spot, termasuk rear coast traffic alert. Ini sudah ada. Ini lebih ke nggak ada. Ini benar-benar fitur esensial. Namanya esensial atau gampangnya itu basic. Terus di sini ini tampilannya ini masih yang model lama, ada DRL, lampu-lampu LED. Fog lampnya dia memang nggak ada. Terus di sini finishingnya tuh dia warna-warna silver kayak gini. Ini warnanya black glossy, belum ada kamera-kameraan gitu ya teman-teman ya. Terus yang ini menurut gue lebih rame. Ini PR-nya buat teman-teman kalau misalkan pakai ini ya harus telaten banget, harus sering cuci mobil karena dia banyak di sela-sela kayak gini. Ini jujur PR banget, tapi secara face dia memang lebih baru. Ini logonya juga baru. Ini finishingnya beda nih, bahan dop sama ini warna silvernya seperti ini. Kalau secara tampilan ini jauh lebih futuristik banget, tapi justru banyak orang yang suka tampilannya kayak gini. Nah ini memang agak unik, sekilas mirip sama Staria. Halo Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Vindra Sales Consultant dari Hyundai Bintaro yang bertepatan di samping dengan Rumah Sakit Pondok Indah di Bintaro Jaya. Di Hyundai Bintaro ada banyak promo yang menarik yang sayang banget untuk Bapak Ibu lewatin. Promo bunga 0% selama 1 tahun, opsi pembayaran syariah, opsi balloon payment, cuti angsuran selama 1 tahun, banyak berbagai macam promo yang sayang banget untuk Bapak dan Ibu lewatin. Bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk melihat mobil Hyundai barunya, test drive mobil Hyundai-nya atau trade-in mobil lama ke mobil barunya, bisa langsung datang aja ke Hyundai Bintaro atau menghubungi Vindra di nomor 081 333 999 141. Ditunggu kedatangannya ya. Ngomongin mesinnya sama, 1500 cc Smart Stream, tenaganya 115, torsinya sekitar 143 Nm ya. Dia transmisinya IVT, Intelligent Variable Transmission, 6 percepatan. Jadi kurang lebih dia tuh RPM itu selalu rendah terus, tapi dia cukup responsif. Dan seperti biasa, gue bawa meteran teman-teman buat ngasih lihat air intake-nya setinggi apa. Jadi tuh hampir segini nih, hampir 80 cm teman-teman ya. Jadi teman-teman ada gambaran kira-kira setinggi apa air intake-nya. Jadi kalau pas ngelewatin genangan air itu bisa lebih ada gambaran lebih hati-hati gitu. Tapi tetap ya saran gue jangan pernah diterjang, karena kalau kalian terjang garansinya bisa angus dan juga asuransi nggak bakal klaim, nggak bakal bisa diklaim gitu maksudnya. Ini dapat peredam mesin juga, begitu juga yang punya si Cartense-nya kayak gini. Mesin yang sama dipakai juga sama kereta.
Ngomongin konsumsi BBM, gue bahas ya. Kurang lebihnya kalau dalam kota itu sekitar 1:12, 13. Kalau luar kota udah pasti bisa di atas 15. Mungkin kalau teman-teman sudah pakai Stargazer boleh sharing di kolom komentar. Karena di RPM itu selalu ngejaga rendah, itu yang bikin irit. Wheelbase-nya sama-sama sekitar 2,7, nanti dimensi lengkapnya saya taruh di layar. Nah ini velgnya beda nih, untuk yang esensial warnanya tuh single tone seperti ini. Profil bannya 205, 55, ringnya 16. Jadi dia lebih tebelan gitu kan. Cakramnya cuma depan doang, belakang masih tromol. Nah, yang untuk si Smart ini dia matchingnya silver, bukan hitam, sebenarnya grey. Cakramnya depan belakang. Sudah hampir dengan TPMS juga. Bannya kalau ban tuh bisa dapat Goodyear, bisa dapat Hankook. Teman-teman bisa ngobrol sama Mas Findra aja. Terus seperti biasa gue udah bawa meteran mau kasih lihat ya. Untuk jarak sini sampingnya side skirtnya itu sekitar hampir 30 cm, tapi lagi-lagi ini bukan titik terendah. Titik terendah ada di bagian dalam teman-teman, tapi setidaknya kalian tahu yang di bagian luarnya sebelah ini cukup tinggi, jadi kalau kena trotoar tuh lebih minim gitu kan. Ini juga hampir sama ya. Tuh ini sekitar 27. Cukup tinggi juga gitu. Terus kalau teman-teman misalkan di sini ada lampu sen juga. Kunci kan saya kantongin ya. Tuh. Pada saat saya nge-lock, dia tuh ngelipet semua gitu kan. Dan keduanya sama-sama tidak dilengkapi dengan roof rail. Tangki BBM letaknya sebelah kiri bisa muat sekitar 45 liter. Kalau yang nanya sebaiknya pakai Pertamax ya teman-teman, jangan pakai Pertalite. Bumper belakangnya dia cukup tinggi, 30 something, 36. Jadi teman-teman biar tahu ada gambaran, biar nggak mentok sama trotoar gitu kan. Di sini ada sensornya ada 3. Nah kalau di warna body kayak gini, biasanya ini dikerjain pada saat di pabrik, pada saat produksi. Ada kamera, ada emblem Stargazer, terus lampunya, oke, kuncinya. Nih pada saat saya pencet unlock, lampunya nyambung dari kiri ke kanan. Ini kalau malam tuh jauh. Jadi sebenarnya lampu kayak ini ada gunanya. Jadi kalau misalnya dari jauh teman-teman tuh bisa tahu, oh dimensi mobil ini segede ini. Belum ada defogger, wiper ada, antena shark fin. Ini bukan spoiler, tapi ada high mount shock lamp-nya. Fitur-fitur seperti kayak rear cross traffic alert ini nggak ada. Ini lebih simpel-simpel. Bagasinya teman-teman bisa lihat di sini. Tuh ada tempat penyimpanan bagasi tertutup. Kotak obat, segitiga pengaman, dongkrak, itu udah dapat semua. Dan jok baris ketiga juga bisa dilipat rata tuh. Nice, kayak gini. Ini saya suka. Terus di sini ada hook dan juga di sini ada car charger 12 voltnya. Ban serepnya dia dapat juga ditaruh di bagian bawah. Nah, keduanya sebenarnya punya fungsi yang sama. Pada saat di lock, nih, lock ya. Terus saya buka dari sini. Itu ke semua pintu lainnya tuh masih terkunci, teman-teman. Jadi aman. Jadi aman banget. Terus ini ada tempat penyimpanan tertutup, ya kan, bisa buat nyimpan kotak obat, segitiga pengaman, dongkrak-dongkrak. Joknya juga bisa dilipat rata kayak gini tuh. Di sini ada tempat car charger, ada hook juga. Terus di sini teman-teman kalau perhatiin, saya lock lagi ya, saya kunci. Tuh. Pada saat kita pencet unlock, lampunya tuh ganteng, ya kan? Futuristik banget, nyambung dari kiri ke kanan, ini kepotong doang. Terus di sini ada emblem Karten, Stargazer, logonya ini juga terbaru juga. Wiper ada, defogger belum ada, antena shark fin, spoiler. Ini bukan spoiler, sorry, tapi ada high mount shock lamp-nya. Terus ini ada sensor-sensor juga. Ini beda banget desainnya. Ini teman-teman ada fitur namanya rear cross traffic alert. Jadi kalau pas mundur ada mobil motor yang lewat dia bakal ngerem sendiri. Ada kamera juga. Ban serep letaknya ada di bawah sebelah situ. Dan seperti biasa, gue bawa meteran. Setinggi apa sih? Lihat ya. Cukup tinggi ya, sekitar 37. Jadi kalau teman-teman misalkan mundur, nggak usah takut kena trotoar atau pembatas parkir. Karena ini cukup tinggi. Nah, meskipun ini Stargazer esensial yang paling basic, tapi dia dilengkapi dengan BlueLink. Jadi BlueLink itu nanti kalian tuh bisa koneksi dengan aplikasi BlueLink, satu handphone master, 4 handphone lainnya, total ada 5 handphone. Kalian bisa ngecek posisi mobil ada di mana, buat starter dan segala macam, tapi belum bisa buat matiin ya. Terus di sini setirnya sudah teleskopik tapi belum kulit. Di sini joknya memang masih fabric dan di sini sudah dipapas. Kalau kemarin kan kayak gini ya, rata kan, itu sudah dipapas. Jadi ya ini tuh sebenarnya cukup dengerin dari teman-teman permintaannya. Nah ini AC-nya memang dia belum otomatis tapi semburannya cukup lengkap ya. Jadi semburan atas bawah ada segala macam, car charger, matic-nya PRND, mode sequential, rem tangan masih tarik manual. Jadi kalau kalian suka yang mechanical ambil ini. Ada tempat cup holder juga, ada konsol juga. Jarak kepala yang spesial tuh cukup tinggi, sun visor ada, cuman nggak ada kaca keduanya.
Kaca spion dalam DND biasa, lampu-lampu masih halogen biasa. Hand grip di sini nggak ada, yang ada sebelah sini. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nanya, Mas, tempat duduknya gimana? Ini harus gue ceritain. Jadi kalian kalau cari mobil pastiin posisi duduknya nyaman apa enggak. Ini belum paling bawah. Ini tempat duduk paling bawah. Joknya cukup menyangga punggung, headrestnya juga pas, ya kan? Terus visibilitasnya jujur ini agak landai banget, tapi kebantu sama ada kaca kecil sebelah sini dan kaca spionnya memang agak bikin mundur sedikit. Tuh, masih kelihatan sebelah sini sih. Nah, begitu masuk Stargazer Car10 Smart ini sudah langsung beda banget vibes-nya. Pertama, langsung kelihatan mahal tuh apa enggak? Dari sini, head unitnya yang nyambung dengan meter cluster ini sudah kelihatan kayak mobil EV, jadi kelihatan beda banget asli deh. Terus tombol-tombol AC juga kelihatan modern. Tombolnya banyak teman-teman ya, jadi cukup lengkap nih, semburan AC segala macam, tapi masih ada tombol fisik saya suka. Terus di bagian bawah sini ada car charger, port USB, Type C. Matic ini masih sama ya. Jadi PRN D sequential. Jadi sequential tuh gini loh, kalau dari D bisa digeser ke sini. Naik turunin dari atas kayak gini. Gitu teman-teman. Di sini ada drive mode-nya. Eco, normal, sport, smart. Ini matiin traction control. Rem tangannya sudah elektrik, udah ada auto hold, tempat cup holder, ada konsol juga. Joknya oke, saya bikin paling bawah juga. Sama sih posisi nyetirnya menurut saya masih sama. Sebentar, saya pastiin dulu. Ini lebih tinggi ternyata. Menurut saya posisi duduknya berbeda. Kalau yang essential tadi tuh agak ke bawah kayak sedan, ini lebih tinggi, lebih commanding gitu, lebih commanding. Setirnya sudah tilt teleskopik, visibilitasnya sama. Cuman ini posisi nyetirnya ini udah paling bawah sebenarnya. Kalau kalian mau tinggi bisa dinaikin juga. Terus safety beltnya juga ada juga, tapi dia belum ada adjuster. Jarak kepala juga cukup tinggi. Airbagnya di sini belum ada nih, belum ada sampai sebelah sini. Terus sun visor ada, cuman sama-sama nggak ada kaca. Yang ada kaca cuma tengah doang. Bluelink-nya juga tetap ada, lampu-lampu masih halogen biasa. Tampilan head unitnya seperti ini teman-teman. Menunya ada apa aja, ada kiblat. Kalian bisa ngecek posisi mobil ini ngadep kemana. Terus proyeksi ponsel, memo suara, mode valet. Jadi mode valet itu mobil bisa dipakai jalan, cuman head unitnya nggak bisa diutak-atik. Ada mode senyap tuh kalau kalian pencet nih misalkan ya, nanti speaker depan jadi 25, yang belakang langsung mati kayak gitu. Dan tentunya, tapi disclaimer dulu ya, Android Auto, Apple CarPlay itu teman-teman bisa tanya sama Mas Vindra, karena ini tadi saya cek kok harus pakai kabel gitu ya. Kamera mundur kita coba cek lihat. Oke, mundur doang, tapi garisnya ngikutin putaran setir. Terus di sini masih ada tombol-tombol fisik. Ini blower AC, finishingnya nih cakep lah ya, warna-warna silver. Ini untuk putaran AC-nya seperti ini. Nih tampilan head unit itu sudah mirip sama mobil listrik banget. Kamera mundurnya saya mau kasih lihat dulu. Cukup jelas. Garisnya ngikutin putaran setir. Dan di sini ada kiblat juga. Terus kalau teman-teman nanya, Mas kok sekarang ini Apple CarPlay Android Auto pakai kabel? Yes, karena di sini sudah built-in peta. Jadi sudah ada peta digitalnya dari sini. Terus ada navigasi, peta, proyeksi ponsel, memo suara, mode valet, mode senyap juga ada, Bluelink juga ada. Udah cukup lengkap sih teman-teman. Tuh, ini mapsnya kan tuh. Kita posisi dari mana tuh mapsnya. Ini pas seberang Rumah Sakit Pondok Indah. Gitu teman-teman. Speakernya sama-sama kok, belum Bose juga. Bose baru ada di Car10. Di sini finishingnya tuh serba-serba hitam. Nah ini tampilan AC-nya seperti ini. Nah kalau teman perhatiin di bagian atas itu ada tulisan P, itu tuas transmisi, ada indikator di sebelah situ. Sampingnya ada indikator BBM, range-nya tinggal berapa. Bagian bawah itu adalah meter clusternya yang bakal kelihatan. Kiri itu untuk speedometer, yang sebelah kanan tachometer. Sebelah kanan lagi bawah itu adalah suhu, yang sebelah kiri adalah indikator BBM, dan yang 9 kilo itu adalah odometernya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah speedometer, yang sebelah kanan tachometer, semuanya serba digital. Yang sebelah kiri ada range BBM, tinggal berapa, ada mode smartnya juga. Yang sebelah sini adalah odometer. Jadi tampilannya ini berbeda banget dengan yang si esensial. Bukan pintunya 100 berapa? 114. Jadi cukup gede ya. Cukup gede. Jadi itu semakin gede bukaan berarti buat masuk lebih mudah. Terus ini bisa dicopot kan teman-teman, bisa copot. Ini bisa dipakai buat apa? Child lock nih. Jadi nih kalau dipencet ke atas saya mau praktekin, dan nanti tolong dibukain ya. Saya coba tutup dan nggak bisa buka. Jadi child lock itu kepake buat anak-anak biar nggak sembarangan keluar masuk, takutnya pas lagi jalan mobil dia main buka pintu, jadi lebih safety. Makanya namanya child lock.
Terus dengan wheelbase 2,7, saya mau kasih lihat seberapa lapang mobil ini. Tuh, jarak kakinya cukup lapang, gede, ya kan. Terus di sini ada Isofix cantolan BBK seat, headrest cuma ada 2. Kalau teman-teman pengen joknya captain seat, bisa ngobrol sama Mas Findra. Ada nggak jok captain seat? Jarak kepala cukup oke, ada blower AC letaknya sebelah sini, ada hand grip kiri dan kanan, ya kan. Sekarang saya coba praktek masuk baris kedua, biar lebih mudah dari sini aja ya. Karena kalau kalian mau masuk baris kedua, saran saya dari sebelah kiri aja biar lebih safety. Tuh, one touch tumble. Lampunya dan mungkin biar lebih terang dan nice. Nah, ini saya bikin paling rebahan. Nah, di sini jaraknya masih ada sekitar 5 ruas jari ya. Ini dibikin paling tegak dan ini juga paling belakang ya. Ini bisa dimajuin lagi sebenarnya. Ada safety belt juga kiri dan kanan, tempat cup holder. Kalau kalian baterainya habis tinggal ngecas di sini. Jadi ada baris pertama, kedua, ketiga ada lubang untuk ngecas. Jarak kepala juga cukup oke. Gue bawa meteran tapi nggak usah karena sama persis. Bukan pintunya sama, celoknya juga sama. Kita langsung duduk ke baris kedua. Warna joknya seperti ini. Warnanya tuh ini kan fabric ya, warnanya hitam sama agak-agak coklat. Headrest ada 2, ada Isofix, cantolan baby car seat. Jarak kaki juga cukup oke. Ini portnya Type C, tempat penyimpanan terbuka. Jarak kepala cukup tinggi, ada blower AC, ada hand grip juga. Terus di sini ada tempat cup holder. Dan sekarang untuk masuk ke baris ketiga, sekarang saya lewat sini biar lebih mudah ya teman-teman ya. Nice, dari sini. Nice. Sekarang saya buka. Cukup mudah ya untuk buka tutup joknya. Coba dan di sini dan disorot kan. Nice. Tuh. Ini masih ada sekitar hampir 1 jengkal karena untuk baris kedua tadi dimajuin sedikit. Ada cup holder kiri kanan, ada untuk car charger juga. Jarak kepala juga cukup oke. Mas, boleh spill outfitnya nggak Mas? Aduh, jangan spill outfit dong mas. Nih kita spill ini aja nih, di belakang Findra ada Hyundai Stargazer Essential dan Hyundai Stargazer Cartens Prime. Si paling value for money dari Hyundai. Ini 282 belum terpotong diskon, nih 340 belum terpotong diskon loh mas. Oh, jam tangan yang mahal nggak dipakai Mas? Waduh jangan, kita mending spill ini aja mas. Nih. Ya udah deh, ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton video ini, apa gitu pesannya? Nah, kalau saran Findra, sebelum mengambil keputusan, mending saran Findra cek unit dulu, test drive terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan agar bisa mendapatkan offer terbaik. Mau yang test drive, mau ada program apapun, itu Findra bisa bantuin agar bisa mendapat offer yang terbaik. Nomor telepon Findra ada di bawah dan Findra berkantor di Hyundai Bintaro, Mas Teguh. Tapi ngomong-ngomong Mas Teguh, tim Stargazer Essential atau tim Stargazer Carten Smart? Saya sih seneng ada fitur ADAS ya, pasti saya pilih ini. Oh iya, tapi kenapa kemarin mobil balunya nggak memilih Stargazer, Mas? Nah, soalnya bukan saya milih ya, susah ya. Oh. Sebenarnya hati saya pengen ini, karena kemarin saya pakai ini ke Paranggombong kan, iya kan? Iya, betul. Ya kan seru sih sebenarnya. Nah sekarang saya mau nanya, nggak usah bahas saya, bahas Mas Findra aja. Mas Findra kerja di sini udah berapa lama? Di sini mau jalan 4 tahun, Mas. Oke, sekarang saya mau nanya aja. Bulan lalu, ini kan udah bulan Juni, bulan Mei jualan SPK berapa? Oh, SPK tuh yang pesan. Nah, DO tuh yang sudah proses faktur berapa kemarin? Kemarin SPK-nya saya 6, Mas. Alhamdulillah. Apa aja DO-nya ada itu? 5. Bervariasi. Ada Santa Fe, ada Ioniq, ada Stargazer Essential, Stargazer Prime, ada Stargazer Cartens Prime juga, Stargazer Carten Style juga ada lengkap. Ingat kira-kira nama-namanya tuh siapa aja? Ingat, setiap customer Findra tuh selalu ingat. Dan dia tuh melihatnya di channel Mas Teguh loh. Oh gitu. Itu kenapa ya, Mas ya? Saya juga penasaran kenapa? Apa yang bikin mereka yakin beli sama Findra? Track record mungkin Track record ya? Iya. Jadi penting ibaratnya buat teman-teman tuh beli yang nonton video ini beli mobil tuh sama yang sering berseliweran gitu ya. Iya, kurang lebih. Bener gak sih ya kan? Iya, betul. Nah teman-teman sekarang ini, kalau teman-teman yang nonton video ini kira-kira mau beli sama Mas Findra nggak? Tipe apa? Boleh komen nanti kalau misalnya tektokan langsung kontaknya saya taruh di layar kalau mau dipin komen. Terima kasih sudah menonton ya. Nanti kita tes pinjem itunya kemana gitu ya? Ya kita yang tadi udah dibicarain kan? Oke, bisa. Nanti gue bakal bikin konten seru-seruan lagi sama Mas Findra. Terima kasih sudah menonton ya. Bye. Bye.